dibongkar juga kan? Saya merindukan sekali gayanya Pak Koster sama Pak Bingin. Bupati di Pantai Bingin tuh waktu punya masa kecil tuh yang banyak itu. Wah, duar gagah. Nah, bagaimana ketika dia menghadapi konglomerat, berani nggak gitu juga? Oh, ternyata nggak, lebih baik diajak di ruang pertemuan tertutup. Nah, tetapi kan sekarang terjadi sudah dibongkar di depan pintunya, tapi yang lain kan enggak. Jadi ini bukan pembongkaran, ini masalah belum tuntas. Makanya harapan saya adalah kalau di depannya ini sudah GWK yang bongkar, maka sisanya ini harusnya pemerintah yang bongkar. Dibuat tidak nyaman untuk menjatuhkan harga. Karena kalau sudah nilainya tidak ada, siapa yang mau beli? Dia mau jual kepada orang lain nggak mau beli di situ. Oh iya, agendanya untuk menekan harganya segini bisa jadi segini kan? Oh iya benar. Ini misalnya rumah saya. Ini jalan. Tiba-tiba di sini ada tembok. Nih. Jalan minggir. 2 bulan, 3 bulan, setahun kan gerah begini. Lama-lama stres, istrinya bilang, udahlah Pak, pindah deh Bang Ali, ini adab tanahnya. Oke, adab. Dijual misalnya, nggak ada yang mau beli. Waduh, saya mau beli, cuman wih, kayak gini mencelep. Oke, segini dia dah kalau gitu. Kan turun harga. Turun harga. Membiayai. Ini gaya mafia yang saya temukan dalam praktik pertanahan yang ada di Bali. Mafianya ini membiayai. Namanya ini adalah itu di Jembrane. Itu rawa-rawa. Itu banyak udah keluar sertifikat. Karena mungkin orang ngukurnya gimana ke dalam air. Tiba-tiba sertifikat keluar, itu udah berapa sertifikat. Saya dengar itu puluhan hektar. Saya mau tanya, DPRD Bali sudah datang ke Brawe. Magnum Brawe. Sidak tanpa izin dibangun 63 area tanah Pemprov Bali. Dikelola sama orang Rusia. Berani gubernur? Berani nggak gubernur? Tanah Pemprov Bali, jadi sertifikatnya sudah Pemprov Bali, dipakai oleh orang Rusia. Kenapa? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat datang kembali. Siap. Yen sing malam sing seru. Sebilang dan harus dadakan. Identik kalau sama Pak Pase podcastnya pasti dadakan dan di atas jam 9 malam. Ini sibuk semua nyocokkan loh. Itu. Dari Buleleng kan? Dari Buleleng. Sama dari Buleleng juga. Buleleng, Tegalalang, langsung dan pasar. Weh, marah mencang bu. Saya sudah di depan, boy. Oke Pak Pase. Tiang undang ke sini untuk kali ini untuk membahas ramainya soal GWK. Garuda Wisnu Kencana yang sebelum itu viral kan, yang viral sebenarnya banjir kan. Banjir penanganannya, kemudian disusul dengan pungutan ASN yang dipaksa katanya. Kalau saya istilahkan pungutan liar itu. Bukan pungutan Kalau sukarela. Pungutan resmi itu pungutan ada SK-nya. Ini pungutan liar. Dikoordinasikan harus tertutup, jangan bilang sama siapa-siapa, uangnya dikumpul. Itu pungutan liar. Kalau pungutan liar tuh dekatnya itu dengan pasal 12 Undang-Undang Tipikor. Ya. Sebenarnya, dan saya udah sampaikan ke Pak Gubernur juga soal ini. Hati-hati. Mungkin hari ini masih berkuasa, tapi kan masa daluarsanya panjang. Nantinya bisa jadi masalah. Masalah proses pengambilannya. Itu kalau dia memang betul ini, coba pakai masker aja, pakai surat kan. Pakai masker. Memberitahu minuman di bawah 1 liter pakai surat. Kok ngambil uang dari rakyat walaupun itu ASN P3K. ASN P3K itu kan ada undang-undangnya. Ada undang-undang tentang ASN, itu dalamnya P3K jadi satu di situ. Mereka di undang-undang. Jadi melakukan sesuatu itu harus ada dasarnya. Makanya namanya berubah-ubah kan. Nah, ini kita ingetin juga. Isu itu rame lah, terus Tahura. Dan 2 kali muncul di Lambe Turah. Kalau sampai di akun Lambe Turah berarti skala nasional viral. 2 kali masuk. Bocor pertama soal imbauan itu pungutan. Bocor kedua soal pertemuan Sekda. Dan yang jadi problem kan masih tetap dipungut. Oh iya, meskipun itu tetap dipungut. Mekanisme pertanggungjawabannya bagaimana?
mekanisme penggunanya bagaimana dan otoritas yang mengelolanya itu bagaimana. Di mana dia dapat kewenangan untuk mengelola. Ya, Nah, ini problem dalam teori kewenangan, ini problem. Sayangnya kita ingatkan mereka masih merasa jumawa berkuasa, kan susah. Ya. Ini problemnya orang berkuasa diingatkan tuh kadang-kadang dianggap kita menyerang. Padahal kan kita mau mencegah jangan sampai nanti kena. Tapi kalau jalan ya sudah. Saya yakin kalau kejaksaannya nggak mesra, diperiksa kena, gampang sekali. Oke. Di mana ya? Ya. Melakukan pungutan dilakukan oleh pejabat yang digaji oleh APBD atau APBN, itu ada aturan. Pejabat yang menyuruh itu. Karena memungut uang dari rakyat. Kok pengambilan uang komite sekolah sering ribut enggak? Ya. Itu kan swasta sama swasta. Orang tua murid kumpul rapat mungut, itu aja rame kan? Ombudsman turun, semua turun. Ini pada ASN loh. Kalau ASN karena ini loh, kalau urusan bencana ya ada istilah sumbangan sukarela. Kalau udah dipatok bukan sumbangan sukarela, paksa rela. Ya. Dipaksa untuk direlakan. Harusnya sumbangan paksa rela itu. Sekalian. Karena ditentukan jumlahnya. Kalau menurut Pak Kostor kan kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi faktanya di lapangan kan nggak mau juga tidak apa-apa. Kalau sudah gitu kenapa ada yang marah-marah? Itu. Kan simpel kan. Faktanya di lapangan katanya kalau silakan boleh nggak, tapi dicatat katanya. Ya itulah. Dapatlah jelas mereka. Itu teror psikologis kan. Makanya di dalam pidana itu sekarang ini pemaksaan itu tidak selalu pemaksaan fisik. Tapi pidana itu juga sudah masuk pemaksaan psikologis. Jadi aspek-aspek psikis di dalam beberapa hukum pidana itu masuk. Di dalam KDRT misalnya, itu psikis itu masuk. Di dalam pungutan ini pun juga pemaksaan itu masuk di dalamnya. Ini kategori pemaksaan. Masuk dia. Ya. Dan pembuktiannya gampang. Kalau jaksa mau ya. Kan lagi disorot nih. Kejaksaan katanya nggak berprestasi tuh. Ya, cuman 3 aja kasus di Bali gitu. Ini kan gampang. Dasar pungutannya apa? Undang-undangnya di mana? Kekuatan kewenangan dia muncul di mana? Nggak ada. Hanya solidaritas. Solidaritas yang lain sudah bersolidaritas. Kemudian yang kedua, dasar pengelolaannya siapa? Kewenangannya diberikan. Karena angkanya kalau kita hitung seluruh ASN dan P3K yang ada lingkup Provinsi Bali itu 20-an miliar angka itu. Iya, gila. Tapi sekarang terkumpul berapa kita nggak tahu. Alasannya itu urusan kami sesama ASN, enggak boleh. Ada. Nah inilah kadang ya sudah itu. Tapi akhirnya ketutup oleh GWK kan? Ketutup oleh tiba-tiba isu GWK, terus pertarungan antara tangan duel dan itu. Duel apa duet itu? Duel. Kalau duel kenyataan ya, kalau hanya permainan duet lah. Ya, oke. Nah, tapi cuman Tiang lebih fokus tertarik membahas isu GWK. Ternyata banyak juga masyarakat Bali yang kaget. Ternyata tidak tahu GWK ini ternyata bukan milik Bali atau Pemprov Bali, ternyata ternyata milik dari pihak swasta gitulah. Swasta. Nah, berawal kan dari ramenya itu kan dari pembongkaran itu yang dulu dilaksanakan pemasangan tembok, pemagaran yang sebenarnya itu tahun 2024 tapi baru rame sekarang, dan akhirnya dibongkar juga depan-depannya aja tidak total. Itulah masalahnya sekarang. Dan pertemuannya tertutup. Ada apa? Tidak melibatkan ABC gitu ya Pak ya. Nah di mata Pak Pasek gimana ini? Jadi gini, melihat ini. Kita ada dua sisi ya. GWK sebagai sebuah daya tarik, dan harus kita akui GWK itu memberikan kontribusi loh. Pajak hotel restorannya kan ada. Karena di setiap pungutan itu kan masukkan pajak. Pegawainya juga bayar PPH dan sebagainya. Jadi tidak benar kalau GWK tidak berkontribusi. Itu satu, kontribusi. Tetapi apakah kontribusi yang diberikan itu seimbang dengan kepentingan Bali di masa depan? Disitulah ada wacana, apakah GWK ini membangun Bali atau membangun di Bali? Kalau melihat case yang ada hari ini, maka posisi GWK lebih tepat dia adalah membangun di Bali. Artinya proyek itu, bangunan itu ada di Bali.
tapi tidak untuk kepentingan Bali. Ya, ya. Dia menjual ikon Garuda Wisnu Kencana, dari Garuda Wisnu Kencana yang luar biasa, tertinggi, terbesar dan sebagainya, menjadi daya tarik, luasnya 60 hektar, tetapi dia sisihkan orang-orang sekitar sana. Seperti dia membuat jarak, ada garis demarkasi antara si investor dengan masyarakat. Padahal base tourism di Bali itu adalah menyatunya masyarakat dengan pariwisata. Ya. Kalau Bali ini pariwisata itu menyatu dengan masyarakat. Nah, tetapi kejadian tembok GWK ini, gitu ya, kalau istilahnya Great Wall keangkuhan, GWK. Jadi ini menjadi refleksi kita bersama bahwa investor yang mengelola GWK itu bukanlah orang yang berpikir tentang Bali. Dia hanya berpikir bagaimana keuntungan investasi dia cepat kembali. Itu aja. Kenapa? Cara berpikir sederhana. BPN mengatakannya dari berbagai data lah ya, dari sejarah semua ini. Sekarang hari ini GWK mengklaim itu tetap milik dia, tetapi aksesnya dibuka. Kan beda. Kalau sebenarnya BPN mengatakan dan Pemka Badung mengatakan jalan itu jalan kabupaten. Sehingga kalau dia mau nembok harus di sebelahnya jalan, bukan di sininya nutupin jalan masyarakat. Tapi pihak GWK tetap kokoh bahwa itu di sini punya dia. Ya, nah, itu makanya kan ini kenapa itu terjadi? Karena manajemen GWK yang sekarang dengan manajemen GWK yang lama berbeda. Oh, dulu sekarang beda ya? Ya, beda. Yang sekarang ini kan dia membeli. Setelah pengelola yang lama dia tidak mampu mengelola lagi, mangkrak dan sebagainya. Berbagai kesulitan lah, termasuk juga zaman Covid dan sebagainya, sehingga susah. Nah, lalu masuklah investor yang membeli saham itu, kemudian men-take over itu kan gitu. Dulu PT Alam Sutra itu kan? Belum, dia belum masuk kan sebelum. ya, PT Gain kan. Jadi Gain dulu. Ya, PT Gain dan sekarang pun namanya itu karena sahamnya yang dibeli. Sahamnya dibeli oleh PT Alam Sutra. Saham ini dibeli tentu dengan harga yang sangat murah untuk hitungan waktu itu. Karena membeli barang yang sedang kolaps kan pasti murah. Kalau sekarang ya nilai valuasi saham dia tinggi ini untuk GWK. Sangat tinggi. Kalau dulu kan waktu zaman Pak Mangku Pasika itu yang dari saya riset, saya tanya dengan beliau juga pernah saya tanya. Gimana cerita itu? Pernah lah beliau cerita bahwa zaman saya dulu saya berpikir mumpung harganya murah, kita Pemprov Bali, rakyat Bali biar punya juga. Nah itu pernah. Nanti coba tanya beliau ya. Biasa karena waktu itu kita hanya diskusi waktu ngomong diskusi tentang Bali lah. Kan. Saya juga dapat info soal itu. Dan saya kemarin sempat nonton wawancara-wawancaranya Pak Nyoman Nuarte di TV itu. Bagaimana pengambil sampai ke tangan swasta itu ceritanya kan beliau cerita Pak Nyoman Nuarte. Katanya dulu Pak Mangku Pastike, zamannya Pak Mangku Pastike sudah mau membeli dan men-take over lah, punya saham dia. Pak Nyoman Nuarte disuruh bicara di DPR, tapi waktu itu DPRD Provinsi Bali menolak. Ya itu karena dia menggunakan uang rakyat kan harus persetujuan dewan kan. Ya. Nah, cara ini kan problem lagi cara berpikir wakil rakyat kita melihat visi jauh ke depan. Kita bandingkan dengan sekarang. Hari ini kita investasi di PKB berapa triliun? Hampir 3 triliun. Dengan ada tambahan lagi 1,6 sekarang. Sebelumnya 1,3 kalau salah. Jadi 2,9 hampir 3. Luar biasa lah, hampir 3 triliun. Belum menghasilkan. Turya Pada kita udah hampir 650 miliar. Itu kemungkinan semua akan selesai. Tadi kita lewat, Erwin juga lewat di Bedugul, janji untuk menertibkan 1 tower kan tidak terjadi. Towernya kan tetap masih banyak juga yang lain kan. Tidak berpindah juga, tower tetap ada semua gitu loh. Artinya apa? Investasi sebesar itu disetujui. Sementara kalau nggak salah waktu itu ketika zaman kolapsnya GWK itu Bali menyiapkan 200-an miliar seingat saya. Angka pasnya saya nggak tahu ya, beliau yang ngerti ya. Saya dapat info juga. Hanya kita diskusi ini aja dengan Pak Mangku waktu itu. Saya sebelum podcast ini kan sempat juga menggali informasi dari berbagai pihak dan meriset juga kan. Jadi waktu itu Pemprov Bali zaman Pak Mangku Pastike menyiapkan uang setelah di appraisal katanya nilai GWK itu cuma 600 miliar.
dari 1 triliun sekian. Artinya dipres. Ya, ada Pemprov depresiasi karena turun dia. Pemprov Bali bisa memiliki itu dengan nilai 200 miliar, sudah bisa memiliki itu, dengan sisanya dicicil gitu. Berarti dulu 200 miliar aja GWK sudah milik Pemprov Bali sebenarnya. Ya, sebenarnya kalau itu, ini kan kembali soal visi kan. Visi yang mungkin waktu itu tidak bisa membaca. Kalau kita membeli barang, kalau kita tahu bahwa itu bernilai tinggi, kalau dikelola dengan bagus, tapi hari itu dia posisi bangkrut, posisi rusak, posisi rendah, maka saat itulah harus dibeli. Karena diolah sedikit dia menjadi menguntungkan, maka harganya naik kan gitu. Ya. Nah, blunder kita begitu, disitulah. Kita jangan saling nyalakan, kita semua lah salah. Karena kita juga tidak aware soal itu. Tapi pelajaran berharganya adalah, kalau nggak salah Alam Sutera itu mengambilnya senilai 450 miliar. Oh, cuma 450 ya, kalau nggak salah. Dia sudah di 80% saham kepemilikan. Nah, dengan modal segitu ketika membeli, itu tanah aja nilainya kok udah tinggi kan sebenarnya. Karena itu kalau nggak salah hampir 60 hektar ya. Itu kalau ngerti sendiri harga tanah di situ kan. Artinya sebenarnya besi-besi yang baja-baja yang dipakai proses itu kan sudah gratis sebenarnya. Karena itu kan waktu zaman Soeharto kan, semua pengumpulan bahan-bahan itu kan dikumpulkan secara cuma-cuma jadinya. Tidak apa istilah, tidak dihitung ketika barang itu dipasang, dibeli kan. Lahan saja saya kira nilainya sudah lebih itu. Pasaran di sana berapa itu kan. Dan itu kan prosesnya tidak terlalu lama karena kan setelah Covid itu kan. Nah, ketika itu sebelum Covid itu terjadi kan, dan waktu Covid sudah nggak bisa jalan, maka Alam Sutera membeli dengan sangat murah. Ketika dia membeli sangat murah karena dia swasta, tentu cara berpikirnya kan bagaimana ini tumbuh. Kebetulan kebijakan pemerintah juga dari zaman SBY ke Jokowi itu juga ingin ini ikon ini jadi. Jadi dibantu oleh pemerintah pusat cuacanya. Cuacanya diterima, akhirnya selesai bergerak. Bagi kita kan berfungsinya GWK itu kan anugerah sebenarnya. Hanya selipnya kok rakyat Bali nggak punya gitu loh. Selipnya kan di sana. Nah, apakah salah Alam Sutera? Nggak juga. Karena tidak semua pengusaha berani ngambil. Karena saya dengar info juga dari sumber terpercaya kan, dulu Alam Sutera tuh emang diminta oleh Luhut, kamu apa kontribusimu untuk ini, bantu nih dong, ini biar bisa lanjut nih proyeknya. Nah, itu. Ya, artinya siapapun yang memainkan itu, tidak semua pengusaha properti berani. Tidak semua pengusaha. Buktinya terjadi penurunan saham nilai daripada GWK itu, PT Gain itu kan turun terus nilainya. Nilainya turun terus dia sahamnya. Karena kondisi, kada ini kada semua semakin turun terus. Nah, pada saat di angka itulah kemudian di take over. Nah, ketika dia sudah di take over, tentu dia sudah mulai visi bisnis kan. Nah, ternyata dibantu oleh cuaca pemerintah pusat, dia jalan. Nah, dengan dia jalan, berkembang, akhirnya dipakai pertemuan internasional, dikagumi dunia, kan kebanggaan kita juga. Di satu sisi, dia ambil wisatawan papan atas, sehingga masuk ke sana mahal kan. Ini mengambil segmen aja. Jadi dia tidak mengambil mass tourism, tapi dia quality tourism. Dia ambil yang ini, sehingga harga masuk sana mahal. Problemnya adalah bahwa GWK sebelum beralih ke Alam Sutera, mereka ini sudah pernah sebagai PT Gain ini melakukan kesepakatan dengan pemerintah, kesepakatan dengan masyarakat dan sebagainya, yang mungkin ini tidak disampaikan oleh orang yang lama kepada pemilik yang baru. Pertama, tidak disampaikan. Yang kedua, bisa jadi yang kedua ini visi tamaknya investor. Ini yang mana terjadi saya nggak tahu. Tetapi yang pasti masalah yang ada hari ini, GWK mengklaim itu tanah dia berdasarkan dokumen yang dia miliki. Sementara kita sudah lihat juga bahwa ada beberapa aset pelepasan hak daripada GWK kepada pemerintah Badung, yang kemudian itu dijadikan jalan. Sehingga jalan itu dibiayai oleh Pemkab Badung. Pemerintah tidak mungkin membiayai jalan di tanah pribadi. Nah, ini karena sudah dilimpahkan tanah itu, tetapi proses pelimpahannya tidak tuntas. Masih dalam proses, ini udah jalan. Nah, ketika beralih ke Alam Sutera, dicek data, dia anggap ini tanah masih di sini, padahal ini sudah
disumbangkan, udah diberikan oleh GWK kepada masyarakat sebagai bagian pada hubungan yang baik yang harus dia bangun dengan sekitar. Nah, warga sudah memakai. Nah, datang manajemen yang baru ini apalagi dengan pendekatan hukum, lalu memasang itu dengan posisi begitu. Nah, bacaannya adalah, karena saya lama di Jakarta dan sekarang masih di Jakarta, gaya-gaya properti orang-orang ibu kota, dia selalu merangsek orang. Kalau dia tidak bisa beli dengan baik-baik, maka dia rangsek, dia diciptakan kondisi dia tidak nyaman di tempat itu. Sehingga akhirnya bisa dilepas tanah-tanah itu. Mengusir secara halus. Ini praktik yang ada banyak terjadi di Jakarta, di Jawa lah. Itu banyak terjadi seperti itu. Jangan-jangan ilmu ini sedang diterapkan oleh GWK dalam rangka perluasan daerah itu. Sehingga bagaimana nggak pintu gerbang, langsung tembok, orang harus jalan minggir begini. Kan tidak nyaman. Pihak GWK siap duit untuk membeli. Sekarang untung kan, nilai saham dia kan naik. Dia beli 450, kalau hari ini tuh nilainya udah T tuh. Betul. Udah T nilainya, udah mungkin berlipat berapa kali, 3, 4, 5 kali itu udah naik sekarang. Karena sudah dikelola dan sudah berjalan. Kalau dulu kan dibeli dalam posisi mangkrak. Makanya membeli perusahaan dalam posisi mangkrak dengan membeli perusahaan dalam posisi tumbuh itu kan beda. Nah, sekarang ini posisi tumbuh berkembang, dia ingin expand kan. Mungkin dia punya program apa, ini perlu lahan lebih, mungkin ya, saya bilang mungkin analisa saya. Maka dibuatlah tiba-tiba tembok itu merasa dia perlu. Padahal kan tembok itu nggak perlu. Kalau dia mau tembok aman dan nyaman kan di seberang jalan saja ada tembok. Di seberang jalan dia tembok kan selesai. Masyarakat juga nggak ganggu kalau dia alasan keamanan. Nah, tapi karena alasan lain menurut saya, hidden agenda di balik penutupan jalan itu, maka ini dipepetkan orang biar tidak nyaman, tidak bisa hidup di situ, sehingga orang itu pilihannya adalah lebih baiklah saya di tempat lain, jual aja. Nanti akan muncul orang-orang lain yang pura-pura beli dulu. Tidak mungkin dia langsung, pasti orang lain-lain dulu. Tapi orang yang dilepas itu. Begitu gaya Jakarta. Begitu gaya Jakarta. Apakah gaya itu dibawa ke Bali? Saya nggak tahu. Tetapi kok saya merasakan ada strategi yang sama. Terlebih ada juga info kan, ada satu artis nasional yang punya villa atau tempat bisnis lah di lahan itu, sehingga GWK akhirnya wah ini bisnis sekarang kalau itu sebenarnya kecil lah kan itu ya. Mungkin gara-gara itu ya. Itu kan kadang-kadang kita marah kan boleh aja, tapi niat kita marah, tapi nyari alasan aja untuk marah. Iya. Itu kecil lah kalau gitu. Tapi anehnya kan kenapa di pagarnya 2024 ributnya baru sekarang, itu yang saya. Nah, sebenarnya kan keluhannya sudah muncul, tapi kan keluhannya belum sampai meledak. Gitu. Jadi tidak bisa kita masyarakat ini kan beda. Masyarakat itu terdiri dari banyak orang yang tidak semua responsif dan kemana dia mengadu. Bertahap lah dia mengadu ke sini, mengadu kuat-kuatan kan. Nah, akhirnya mengadu secara bersama-sama kan begitu. Nah, ketika mengadu secara bersama-sama dan era sekarang era medsos, meledaklah di medsos kan. Ditambah turunnya DPRD, semua berperan mengangkat eskalasi ini muncul menjadi akhirnya bersama. Nah, dilihat dari posisi terakhir pertemuan gubernur Bupati Badung dengan GWK, yang ya kalau posisi begini tiba-tiba komisaris utama yang muncul orang Bali, dirutnya yang harusnya muncul dong ya. Kan kalau dalam PT itu kan dirut sebenarnya yang operasional kan. Nah, tapi di sinilah kalau urusan begini diadu sama orang Bali. Konyolnya kita. Makanya apapun namanya, kalau GWK berstatement bahwa itu tanah dia, maka ini konflik pasti akan berkepanjangan. Terlebih maupun sudah dibongkar depannya. Terlebih GWK sampai berani memasang CCTV, artinya kan secara nantang. Logika nantang. Nantang. Ayo bongkar. Siapa yang berani bongkar? Makanya gubernur sama Bupati Badung kok nggak berani bongkar? Saya ingin, bahkan deadline DPR pun tidak dibongkar juga kan? Saya merindukan sekali gayanya Pak Koster sama Pak Bupati di Pantai Bingin tuh, waktu punya masa kecil tuh yang banyak itu. Gagah. Nah, bagaimana ketika dia menghadapi konglomerat, berani nggak gitu juga? Oh, ternyata nggak, lebih baik diajak di ruang pertemuan tertutup. Ya mungkin beda style lah. Kalau sama rakyat yang ini
Oh, saya tegas, tidak pandang bulu. Ketika lihat bulunya agak jering bedek, lebih baik saya undang aja lah. Gitu. Nah, tetapi kan sekarang terjadi sudah dibongkar di depan-depan pintunya. Tapi yang lain kan enggak. Jadi ini bukan pembongkaran. Ini masalah belum tuntas. Makanya harapan saya adalah kalau di depan-depannya ini sudah GWK yang bongkar, maka sisanya ini harusnya pemerintah yang bongkar. Dipindahin aja ke sebelah. Dipindahin ke sebelah. Kalau itu GWK keberatan, maka seandainya saya jadi Bupati Badung, seandainya saya jadi Gubernur Bali, maka di depan pintu GWK itu akan saya pagar juga. Jalan masuknya. Kenapa? Karena jalannya milik masyarakat. Bukan milik GWK. Sama logika GWK itu kan begitu. Ini tanah saya, padahal di depan itu temboknya, pagarnya warga gitu loh. Di sini jalan. Orang ini pun paham. Ini jalan di aspal sama Pemda. Dia sudah pernah nyerahkan tanah itu. Ada 6 kalau nggak salah, 6 pelepasan hak oleh GWK pada zaman manajemen yang lama. Sekarang dia ingkari itu. Kalau dia mengingkari itu, tutup saya juga di pintu gerbang ke jalan raya itu, karena jalan raya itu milik rakyat. Pasang di situ tembok, sama bentuknya, samain persis. Tutup itu, kuat-kuatan. Yang siapa kolap duluan? Dia yang kolap duluan. Kenapa saham dia akan jatuh? Apalagi ada TBK. Sahamnya ada di bursa saham. Di HSG kita bisa lihat itu akan curam, itu jatuh tuh. Biarkan sahamnya banyak, tapi biarin dia curam terus, kuat-kuatan. Kalau saya begitu. Nah, tapi kalau diajak di tempat sejuk, isi perjanjiannya seperti apa, kita nggak tahu. Dibongkar, kelihatannya hanya di pintu-pintu gerbang saja. Itu baru setengah hati. Nah, cara-cara setengah hati ini yang kita khawatirkan, ada pertemuan setengah kamar. Yang kita khawatirkan. Agar kekhawatiran ini dijawab dengan tuntas, bawa palu lagi Pak Koster dengan Bupati Badung, bongkar sisanya semua, pindahkan ke sebelah sini. Kalau memang benar kalau memang yang tuntas. Kalau benar-benar itu memang itu bukan GWK yang. Iya. Tapi kalau BPN bilang sudah benar. Bahwa itu pemerintah. Tapi kenapa GWK masih ngotot itu mereka benar? Iya, karena dia masih berpijak pada yang lama. Karena kan ada perjanjian pelepasan hak. Kan ada 6. Ada 6 kalau nggak salah saya lihat datanya, ada 6 objek yang pelepasan hak itu. Saya sempat lihat ya. Nanti PMK Badung yang bisa jelasin itu. Ada 6 itu. Nih. Tahun 2022 itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung, Ida Ayu Istri Yanti Agustini SHMM yang menyampaikan. Berdasarkan Akte Pelepasan Hak nomor 07 tanggal 7 Juli 2022, Akte Pelepasan Hak nomor 8, Akte Pelepasan Hak nomor 9, nomor 10, nomor 11, 12 tanggal 7 Juli 2022, dan berita acara serah terima antara Imade Kirte Iketut Parte PT Garuda Adimatra Indonesia dalam kurung GWK dan Pemerintah Kabupaten Badung tertanggal 7 Juli 2022 di Notaris Iwayan Sugite. Bahwa pihak GWK melepaskan haknya kepada Pemkab Badung untuk digunakan sebagai jalan umum, sehingga bisa dicatatkan sebagai aset pemerintah Kabupaten Badung. Nah, ini kan sudah ada penjelasannya, sudah ada akte pelepasan haknya, dan itu sudah masuk ke dalam aset Pemkab Badung. Jalannya masuk jalan kabupaten. Kalau sudah itu keyakinan Pemda, sekarang GWK mengakui memiliki, gunakan otoritasnya demi rakyat. Itu zaman pasang pagar kan? Ya 2022 iya. Jadi pasang pagar di sini, bongkar pagar di sini, pasang di seberangnya, minta petunjuk sama BPN di mana tepatnya sesuai dengan hitungan ini, pasang di situ, pakai anggaran APBD. Ini anggap bansos lah gitu loh. Saya kira bansosnya, kalau bantu bansos di sini nih nilai politiknya tinggi lah. Dipilih lagi nanti gitu loh. Keluarkan ke sini gitu loh, daripada ngempuk-ngempuk pura yang masih bagus kan. Pakai di sini. Maka kalau GWK ngempuk pagar itu, kita pidanakan. Kan begitu posisinya. Yang di sini dibongkar saja. Kenapa? Dasarnya ini pelepasan hak.
Tapi kenapa nggak berani ya dilakukan itu ya? Nah, makanya itu saya bilang kalau jangan melakukan kebijakan yang setengah hati, karena kebijakan setengah hati dalam pertemuan tertutup yang tidak melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang berdampak, maka bisa dibaca ada sesuatu setengah kamar, kan begitu. Ya. Ini biar tidak ada dusta di antara kita. Menurut saya sudah rekomendasi DPRD kan katanya bongkar. Yang namanya bongkar itu kan bukan bongkar di depan-depan ini saja, bongkarnya bongkar semua. Bongkar semua harusnya. Nah, saran saya sekaligus pasang di sebelahnya. Tutuplah itu. Pemerintah nutup sehingga ini murni diserikan kepada rakyat. Ya. Atau dipindahkan lah temboknya dari sebelah ke sini. Ya, anggaplah itu kan itu bisa dibuka sebenarnya kan. Itu dipindahkan lebih murah kan biayanya. Tapi kan biasanya kan proyek kan. Proyek itu kan ada tahapan itu kan. Udahlah, pakai itu proyek lah itu. Tutup ini kan itu ya. Tutup ini atas nama pemerintah, atas nama rakyat berdasarkan petunjuk BPN. Karena ini sudah jalan kabupaten. Tutup ini. Nah, ketika nutup ini, kalau kemudian GWK bongkar ini, pidanakan. Selesai. Tapi kalau misalnya ini mungkin biayanya panjang, kalau GWK masih mokong, menganggap itu tetap punya dia, sekarang seakan rakyat mendapat belas kasihan dari dia, kan kasihan masyarakat. Seakan dia menjadi raja dong di situ. Oh, saya kasihan sama rakyat saya. Oh, dia ngeluh, saya bukain, tapi dibuka setengah hati. Besok kalau dia lagi marah, tutup lagi. Kan nggak selesai, nggak tuntas. Nah, karena itu pilihannya adalah kalau tidak bisa ketemu jalannya, tutup saja di depan GWK, tembok yang sama. Pasang juga 1 hari selesai. Dia tidak akan ada yang bisa masuk, tidak ada yang bisa keluar. Sahamnya anjlok, jatuh lagi. Nanti kalau sudah murah beli aja di bursa saham. Lama-lama kan Pemprov Bali sama Pemprov Badung punya banyak. Ya. Kalau dia sudah punya sahamnya itu kan bisa. Karena seingat saya sudah TBK dia. Ya, TBK. Di sana kayaknya ada aset Pemprov juga kalau nggak salah ya. Ya 3 hektaran. 3 hektar ya, nggak salah. Nggak ngerti juga. Nah itu gimana perhitungannya saya nggak tahu. Tapi intinya kalau urusan tembok itu begitu diselesaikan. Sehingga tidak setengah hati, tidak setengah ini, selesai ya sudah, tuntas ya tuntas. Dan suatu waktu bisa dipasang lagi kan itu sama Iya, GWK, orang tinggal masang di situ kan cepat selesainya. Orang bongkarnya sebentar, kan dimasukin gitu lagi bisa. Itu sebenarnya bukan pembongkaran, pelepasan. Kan tembok knockdown lah. Iya, knockdown kayak gitu. dorong, angkat gitu nah, aja. Makanya segitu mungkin GWK yang bongkar, sisanya Pemka Bandung dan Pemprov Bali yang harus bongkar. Kan punya Satpol PP, alat-alat ada, rekomendasi DPRD ada, kewenangan punya, power ada. Masa takut? Kalau takut bilang takut, jangan berkilah. Kalau berani selesaikan, tuntaskan, kan gitu. Tapi kan inti masalahnya kan bukan begitu. Kalau filosofi GWK itu dipahami oleh investor, apa sih GWK? Garuda Wisnu Kencana. Disimulkan bagaimana Dewa Wisnu berada di kendaraan sucinya yang bentuk Garuda. Wisnu apa itu? Pemelihara. Ya. Pemelihara itu adalah figur yang penuh kasih dan pelindung. Nah tapi yang karakter yang dikeluarkan GWK kan tidak ada kasih, tidak ada nuansa berlindung, apa menyayangi, kan ada. Ya. Sadis itu. Orang jalan hanya harus mereng itu kan sadis itu. Semuanya di situ tanah masih kosong. Ya. Nah, itulah menurut saya tampaknya itu sengaja dibuat sebagai agenda dia mau ngambil tanah-tanah yang orang-orang itu. Mungkin sebelumnya udah ada tawaran untuk membeli itu, kemudian masyarakat nggak mau gitu mungkin ya. Mungkin kan. Saya nggak tahu itu, tetapi menurut saya sih tidak. Biasanya gayanya gini. Gitu. Gayanya dibuat tidak nyaman. Untuk menjatuhkan harga. Karena kalau sudah nilainya nggak ada, siapa yang mau beli? Ya. Dia mau jual kepada orang lain nggak mau beli di situ. Oh ya, agendanya untuk menekan harganya segini bisa jadi segini kan? Ya. Oh iya benar. Ini misalnya rumah saya. Ini jalan. Tiba-tiba di sini ada tembok. Nih. Jalan minggir. Oke. 2 bulan, 3 bulan, setahun kan gerah begini. Lama-lama stres istrinya bilang, udahlah apa?
Pak, pindah deh Bang alih. Ini adab tanahnya. Oke, adab. Dijual misalnya. Nggak ada yang mau beli. Waduh, saya mau beli, cuman ini... Wih, kayak gini mencelep. Oke, segini dia dah. Kalau gitu. Kan turun harga. Turun harga. Ketika itu dibongkar, harga kan naik lagi. Iya. Aduh. Itu gaya investor. Itu laut aja bisa ini kok. Di pagar-pagar, kemudian dihaki. Apalagi yang gitu. Oh gitu ya, bisa jadi oke, baru saya paham nih. Gila. Karena pemain properti yang level-level raksasa itu berbeda cara mainnya. Dia garuk satu gini, nggak ada sudah di situ kapitalis ya penghisap sudah. Omongan demi rakyat, berbakti kepada Bali itu hanya slogan kosong. Dia hanya berpikir kapan break even point, kita sudah untung, investasi lebarkan lagi, di situ kita tambah apa lagi, sehingga dia menjadi kerajaan bisnis sendiri, kan begitu. Berarti masyarakat yang sekarang masih di sana itu harus bersikap seperti apa menurut? Ya bertahan dan mendorong pembongkaran lanjutan gitu. Harus. Makanya itu pemerintah itu kan gini loh, rekomendasi DPRD kan katanya sudah perintahkan bongkar. Iya. Bongkarnya bongkar semua, bukan bongkar setengah-setengah. Bongkar semua. Nah, menurut saya kalau ingin ini tuntas, tadi saya katakan, ketika ini dibongkar, di sini ditembok, sehingga jalan ini diselamatkan menjadi jalan milik masyarakat. Red, kan Pemkab Badung punya tanah ini, jalan ini. Berarti yang menembok itu Pemkab. Nembok sebelah sini Pemkab. Tembok itu jalan ini menjadi milik masyarakat. Jadi kalau ketika nembok GWK bongkar, GWK kita pidanakan. Karena dia membongkar barang milik rakyat. Ada indikasi double set, kan biasa gitu Pak. Zaman sekarang itu double sertifikat. Saya juga punya sertifikat. Ya saya juga punya. Itu banyak terjadi, tetapi dalam kasus ini BPN sudah bilang bahwa jalan itu udah BPN masuk MK Badung. Kan udah clear sebenarnya. Tapi dirilis GWK tetap bilang. Nah, inilah kelakuan pengusaha. Jangankan tanah, jangankan jalan, laut saja juga ditilep sama mereka. Kalau mereka sudah naluri kekuasaannya muncul, kapitalis ini. Dan itu lihat sebelumnya Taman Hutan Raya Tahura. Kan juga berapa itu sudah berpindah jadi sertifikat? Kan hutan bakau. Saya masih ingat waktu saya mahasiswa, zamannya kepala dinas kehutanan itu Bapak Arya Latihan, orang dari Buleleng. Jadi kepala dinas. Zaman itu masih Pak Ida Bagus Oke jadi gubernur. Kita tuh melakukan penghijauan, program penghijauan. Itu bukannya di sebelah selatannya jalan bypass, tapi di sebelah sininya. Di situ kita melakukan penghijauan. Saya yang fotonya saya cari nggak ketemu karena waktu itu masih mahasiswa. Kita lakukan dengan berapa ratus mahasiswa. Kita lakukan penghijauan di situ, menanam bakau. Pidatonya apa? Yang di kiri kanan ini akan menjadi daya tarik luar biasa karena ini satunya bypass, yang kiri dan kanan dia ada hutan bakau. Itu sepanjang jalan tuh. Kita nanam itu ribuan pohon karena ratusan pesertanya itu. Jangankan itu, sekarang udah habis yang di sebelah utara, yang sebelah selatan sudah mulai banyak juga dihabisin. Artinya apa? Hutan bakonya kan bisa beralih. Ya, hutan bakonya bisa beralih, apalagi jalan yang udah diaspal. Gila. Jadi kalau kita orang Bali mau tahu kondisi Bali hari ini, maka kita harus bedah banyak sekali tanah yang tidak layak disertifikatkan telah disertifikatkan. Kita sempat kaget ketika awal-awal Prabowo jadi presiden, itu di Tangerang itu pagar laut. Laut dipagar, sudah ada sertifikat apa semua kan, atas nama si A, si B, si C, nenek moyangnya kayak di sana. Itu kan laut jelas. Gila laut. Bisa disertifikatkan. BPN ngeluarkan. Di sini rawa-rawa itu sudah jelas. Di sini di mana? Iya, ini sepanjang Bali Selatan ini. Oke. Rawa-rawa. Ada misalnya giri 3 are gitu atau 8 are itu ada kasus. Saya nggak usah sebutkan lokasi, tapi penyidiknya pernah cerita sama saya. Dia pernah nyidik itu 8 are tapi menjadi 30 are keluarnya sertifikat. Uruk aja biar genap 8 are. Oh, diuruk lah gitu. Diuruk dah jadi 8 are dijual dalam posisi pinggir bypass kan mahal. Oh iya. Dan itu begitu terus caranya, praktik satu persatu. Jadi selalu dicari
pemain utama dia tidak pembeli awal. Pemain utama ini adalah yang membiayai. Ini gaya mafia yang saya temukan dalam praktik pertanahan yang ada di Bali. Mafianya ini membiayai. Namanya ini adalah nama orang lokal yang biasa orang-orang tua. Membiayai sebagai apa dulu nih? Membiayai apa? Membiayai biar itu bisa terbit sertifikat. Oke. Si A disuruh buat ini, bahwa ini punya si kakeknya, neneknya, dicari yang sudah tua-tua itu loh. Cap-cap jempol apalah gitu keluar, main dengan desa apa semua. Surat-surat tuh dilengkapin, main dengan BPN yang zaman-zaman dulu. Ini kan bukan BPN zaman sekarang, ini BPN zaman dulu nih. Karena udah beralih. Setelah itu jadi, maka dijual lah. Sertifikat ini kan udah ada sertifikat nih. Atas nama Idadong nih, Pekak nih gitu kan. Keluar nih, maka dibelilah oleh si A. Transaksi, balik nama. Nanti balik lagi ke B. Balik nama, harganya naikin dikit. Nanti kemudian baru si mafianya ini membeli si C, jedek. Beli seperti dia pura-pura nggak tahu. Taunya dia sudah memang beli dengan baik. Pembeli yang baik dilindungi undang-undang, itu kata KUH Perdata. Maka dia berlindung di situ. Saya harus dilindungi undang-undang karena saya pembeli yang baik. Ini udah 3 kali nggak ada masalah. Kok yang keempat saya beli kok dimasalahkan? Kan susah kan secara hukumnya kan. Tapi dia dari awal proses itu memang dia yang membiayai itu semua dapat duit. Itu real terjadi di Bali? Real terjadi di Bali. Sejak? Dari dulu, dari semenjak peralihan setelah bypass ada. Wih gila. Setelah bypass ada, dan tidak hanya di situ saja. Itu info dari penyidik, salah satu penyidik. Ada salah satu penyidik, dia menyidik tanah di Tahura yang 8 are menjadi 30 are. Modusnya begitu berarti. Modusnya. Jadi ternyata orang Jakarta, pengusaha Jakarta yang pegang sekarang. Ketika disidik kan bisa ketahuan alurnya. Iya. Karena sejarah tanah itu tidak bisa bohong. Kalau kita mau buat pansus mempidanakan pelaku itu bisa. Karena tanah ini nggak bisa bohong, dia bercerita. Tanah itu dari tahun ke tahun dia akan bercerita kalau beralih. Selama dokumennya tidak hilang. Dia akan ketemu di ujung sananya itu akan ketahuan bahwa itu adalah itu satu. Mafia tanah yang berikutnya adalah LC. Tanah LC apa? LC, Land Consolidation. Yang konkretnya tanah apa namanya? Kayak di Renon kayak gitu loh. Tanah LC istilahnya. Oke. Jadi pemilik tanah, kemudian ini dipotong. Kayak di Renon misalnya di mananya itu? Misalnya. Seluruh Renon itu kan tanah LC. Oke. Ya daerah Renon perkantoran semua itu kan. Di tempat saya ini. Tempat saya nih. Saya mau cerita tempat saya. Tanah jalan kah atau tanah apa? Tanah LC itu? Jadi kan ini sawah dulu kan ya. Sawah semua. Kemudian ini dibagi-bagilah. Ini jalan, tukat unde, tukat ayo, tukat ini. Dibagi-bagilah semua kan. Kan terkapling-kapling ya jadinya. Ya. Dalam proses itu kan udah ada hitungannya. Sekian persen untuk jalan, sekian persen untuk pemilik tanah dan sebagainya gitu. Nah, nanti ada tanah lebih. Oh, tanah lebih itu LC nama tanah LC. Semuanya tanah LC. Oh, semuanya. Tanah lebih di LC. Oh, oke. Tanah lebih di LC kan seharusnya tanah negara. Nah, ini nanti disuruh ada orang yang untuk menempati. Oke. Siapa itu suruh menempati dadong ini suruh nanam apa di situ. Yang LC lainnya kan sudah diserahkan kepada yang berhak. Pemilik tanah. Nanti orang pemilik tanah jual dia. Jadilah perumahan. Di tempat saya saja, itu waktu saya jadi istilahnya ketua kelompok di Banjar itu, saya telusuri, itu ada beberapa tanah, itu pelan-pelan beralih, akhirnya dimiliki oleh orang lain. Waktu itu kita masih nah, saya berhasil menyelamatkan untuk di Banjar saya sebuah tanah yang sangat strategis. Lalu karena saya lihat itu tanah negara, langsung saya bangunkan pos kamling. Saya ajak warga urunan pos kamling Banjar, di situ saya bangun. Sehingga tanah itu tidak bisa beralih sampai sekarang. Berapa kali orang mau mencari. Sementara tanah TN yang saya lihat yang lain itu sudah beralih, sudah milik orang lain. Artinya kan ada penerbitan sertifikat dengan mengikuti aturan. Aturannya apa? Warga negara boleh memohonkan hak terhadap tanah negara. Aturannya ada. Makanya ada orang disuruh diam di situ dulu. Diam, puraknya ini bikin silsilah, bikin ini, akhirnya dia mengajukan bikin. Tapi ini ada bandarnya yang biayai. Gitu kan? Udah jadi, dan itu banyak ada. Dan banyak pejabat juga ikut main. Makanya kalau mau melacak itu berkas tanah itu kalau dilacak mundur ke belakang itu akan bunyi semua.
Tapi ini kerjaan besar dan bikin banyak orang ya berat lah ngelawannya. Kebakaran jenggot gitu. Wah itu ngamuk. Tapi kita harus buka sekarang. Mumpung ini lagi buka lahan tanah GWK kan, tanah Tahura juga lagi dibuka. Itu ada semua. Tetapi yang sering terjadi adalah yang kita salahkan nanti tukang ukur, petugas-petugas yang nggak tahu apa-apa. Padahal ini permainan elit. Oke. Erwin lihat nggak jalan Renon? Itu jalannya kembar nggak? Jalan yang mana nih? Yang di Jalan Raya Puputan itu misalnya. Iya. Niti Mandala baru masuk kembar nggak? Oh iya. Ada 2 kan? Masuk ke sini tinggal 1 kan? Dari bundaran Renon ke sininya kembar kan? Masuk ke sini tinggal 1 kan? Itu sebenarnya itu semua double. Jalan Muhammad Yamin masih double kelihatan kan? Iya. Tapi sebelah sini sudah ndak kan? Iya. Di sebelah timurnya Pak Ido Basmantre itu kan ada warung-warung banyak tuh, ada jalan. Itu kan ndak jelas tuh. Itu sebenarnya kan jalan kembar semua itu. Kalau kita lihat dari Niti Mandala, kita ikuti tuh mie gacoan apa namanya mie apa di situ tuh. Mie kober ya. Situ semua tuh itu seharusnya itu jalannya adalah jalan kembar. Zaman dulu tahun 78 waktu di set up itu. Tapi kan hanya berubah kebijakan tinggal 1 itu aja jalannya kan. Tapi yang di situ masih kembar. Yang di situ udah tinggal 1 aja. Nah, ini udah beralih. Harganya kan jadi tinggi itu semua. Nah, pojok-pojok itu kan bekas pejabat juga punya. Ya. Itu contoh aja peralihan terjadi. Itu yang fungsi jalan berubah jadi rumah. Nah, tetapi yang tadi saya katakan itu tanah-tanah lebih dari proses LC itu beralih dengan cara begitu. Itu contoh. Ada lagi yang lain yang buat saya kaget. Itu kita sempat diskusi dengan seseorang ya sumbernya cukup kredibel A1 lah. Itu di Jembrane. Itu rawa-rawa, loloan. Rawa-rawa itu air lah. Iya. Setengah lumpur itu ya. Okay. Ada kayak loloan lah ya. Loloan, ada kayak pinggir pantai kecil. Berarti? Ya, agak masuk dikit ya. Okay. Itu banyak udah keluar sertifikat. Di Jembrane sudah keluar sertifikat. Sejak? Ya, kalau hari ini ditelusuri ada itu. Sejak ya berapa tahun mundur ini kan makanya dilacak itu. Sejak berarti belum lama ini. Iya, artinya sudah dari sebelumnya prosesnya. Sudah lama. Itu yang saya bilang. Si mafia ini dia tidak pembeli pertama. Mafia ini pasti pembeli terakhir. Warga-warga lokal dipakai namanya, dikasih uang ngurus ini. Tiba-tiba kan siapa yang punya tanah di atasnya air? Iya. Karena mungkin orang ngukurnya gimana ke dalam air. Tiba-tiba sertifikat keluar itu udah berapa sertifikat. Saya dengar itu puluhan hektar. Puluhan hektar. Di daerah mana itu Pak? Ya daerah Jembrane. Jembrane pokoknya. Tapi lah daerah Rambut Siwi ke barat itu ada. Okay. Tinggal dilacak-lacak aja lah itu. Itu kan kalau saya kan enggak punya otoritas. Kalau saya punya otoritas saya sikat itu, saya buka itu semua. Kenapa? Tanah rakyat untuk rakyat. Tanah yang bukan untuk tanah, kalau dia untuk loloan, untuk rawa-rawa, untuk sungai, tetap dia. Harusnya itu tidak boleh disertifikatkan. Ya nggak mungkin sertifikat dong. Sertifikat hak milik kan di atas tanah, bukan di atas air. Masa di atas air keluar sertifikat? Kan nggak bisa. Oke. Itu kan nanti lama-lama diuruk. Adat. Kayak rebutan loloan yang di Badung itu misalnya kan, itu kan tanah timbul istilahnya kan. Tanah-tanah timbul tiba-tiba investor yang pegang. Dia nggak pernah beli, nggak pernah ini, tiba-tiba dia yang dikasih. Itu kan banyak di Badung. Iya. Loloan Yepoh apa semua itu kan. Itu kan harusnya kalau ngomong-ngomong kan masyarakat adat lah dikasih harusnya. Anugerah Tuhan karena dia meyatnya apalah jadi pendangkalan jadi ini kemudian jadi tanah ada nilai ekonomi kasih desa adat lah. Orang dia yang mengaci-ngaci kok investor yang dikasih. Ini kan pejabat dengan pengusaha ketika jadi penjahat kan bahaya sekali. Gila. Itu urusan tanah nih. Karena di Bali ini dimanapun punya nilai. Dan yang dulu saya sampaikan, makanya saya tidak yakin kalau pemerintah Provinsi Bali berani menertibkan soal tanah. Kenapa Pak yang bisa berani bilang gitu? Karena? Ya karena saya yakin tidak berani.
Karena mereka juga bermain gitu atau gimana? Karena apa? Jangankan ngurusin tanah yang tahura, yang sudah milik personal, pengusaha-pengusaha besar, pengusaha ini, rawa-rawa, loloan yang saya bilang di Jembrane, atau di LC yang ada di Renon, yang ada di beberapa daerah, dengan pola itu. Jangankan yang itu, tanah yang sudah sertifikat atas nama Pemprov Bali aja dipakai mainan sama mereka. Jadi yang sudah di dalam miliknya sendiri, tanah Pemprov Bali yang sudah miliknya sendiri saja dipakai mainan, mereka nggak berani apa-apa. Sekarang saya mau tanya, DPRD Bali sudah datang ke Brawe, Magnum Brawe, sidak tanpa izin dibangun 63 area tanah Pemprov Bali, dikelola sama orang Rusia. Berani gubernur? Berani nggak gubernur? Tanah Pemprov Bali, jadi sertifikatnya sudah Pemprov Bali, dipakai oleh orang Rusia. Kenapa gubernur nggak berani ya? Ya tanya dia. Artinya ini loh, tanah Pemprov Bali siapa yang punya kuasa? Gubernur. Gubernur. Sekarang tanah ini dikuasai oleh orang Rusia. Dikelola dengan harga yang mahal, diberikan murah kepada Pemprov Bali. Diberikan murah kepada Pemprov Bali, tidak pakai izin, dia jual ini. Ratusan miliar uang terkumpul dari proses jual sementara izin belum keluar. Jangan-jangan oknumnya ada terlibat juga. Saya hanya katakan tidak berani. Makanya saya bilang, jangankan mau menindak yang di Bakau, jangankan mau menindak yang di LC yang beralih-alih fungsi itu. Harusnya siapa yang berhak jangankan yang ada di Jembrane yang tanah rawa-rawa itu, tanah yang sudah resmi sertifikat tanah Pemprov Bali aja mereka nggak berani. Itu yang punya otoritas menindak itu? Ya pemerintah provinsi dong. Dari sini saja dulu mulai. Habis itu baru ke BPN. Kan pemerintah provinsi dulu harus keberatan. Pemerintah kabupaten keberatan juga. Misalnya ini daerah saya ini kok bisa keluar sertifikat atas sama si A? Si A ini siapa? Udah beli dari sini, si beli kok bisa dapat? Nah, kan ketemu mundur. Nah, itu harus ada tim khusus memang mengelola itu. Kenapa? Karena jualan tanah Pemprov Bali aja sekarang banyak dan nggak berani sentuh. Jadi kalau ngomong soal tanah di Bali, memang nilai ekonomisnya tinggi. Makanya ketika pejabat dengan pengusaha bertemu melakukan kejahatan, itu nggak akan ada bisa ngelawan. Gila. Jadi Bali ini sangat kaya, tapi orang Bali hanya digaji UMR. Padahal kalau ini dikelola dengan benar, ini contoh aja. Tanah Pemprov Bali itu sekitar ada 3.000-an sertifikat. Kalau ini dikelola dengan benar untuk wilayah-wilayah pariwisata, itu anak-anak kita semua bisa kerja di situ kok. Bikin aja kita kerja sama. Ada investor, oke, Anda kerja. Saya punya saham, Pemprov Bali punya saham sekian ya. Anda tinggal bangun di tanah ini. Tapi 100% tenaga kerja KTP Bali. Kan punya otoritas pemegang saham, punya tanah. Ini yang datang kelola. Itu akan sejahtera anak-anak kita. Bisa dibenerin itu berarti Pak ya? Bisa. Tertibkan itu bisa Pak ya? Bisa. Modal satu aja modalnya. Keberanian. Nyali. Oke. Misalnya tapi kalau ikut bermain enggak akan berani. Anggaplah misalnya netizen kan nonton ini, ya udah gini aja. Karena saking taunya bobrok begini, kami rekomendasikan Pak GPS Gubernur Bali gitu. Gimana rekomendasikan? Orang nggak ada sistem rekomendasi pemilihan. Makanya gini. Berarti kalau maksud saya ini begini. Kalau punya nyali sebenarnya bisa ya. Maksud saya begini. Kita sebagai rakyat Bali jangan terlalu masa bodoh. Iya. Karena yang rugi nanti anak cucu kita. Anak cucu kita terhimpit. Kalah dengan permen. Bayangan orang dari Surabaya, orang dari Jakarta, orang dari luar negeri, dia enak sekali, gampang sekali cari tanah di Bali dengan main 4 gulipat. Kita untuk membeli tanah dengan cara baik aja KPR, pakai kredit susah sekali gitu loh. Iya. Artinya kalau saya omong 3.000 sertifikat tanah Pemprov Bali saja kalau dikelola dengan bagus, itu sudah memberikan tambahan PAD yang luar biasa, membuka lapangan kerja yang luar biasa. Itu baru satu kebijakan. Kalau mau memang untuk rakyat. Tetapi kalau ini dipakai mainan, yang dulu saya bongkar itu, jaksa aja nggak berani kok. Pak Ketua Sumedana nggak berani nyentuh ini. Udah jelas kasusnya gampang. Bener, Pak Tut, gampang sekali ini. Sempat Pak? Nggak, artinya saya udah ungkap. Saya sudah ungkap. Artinya pembuktiannya gampang. Kalau nggak tahu caranya, panggil saya jelasin caranya.
Jadi penyidik untuk bisa mengungkap ini. Karena tanah itu paling gampang pembuktiannya. Oh, justru pembuktian tanah itu paling gampang. Ya kan tanahnya diem. Oke. Yang bergerak kan suratnya. Dokumen suratnya dipelajari, ada pemalsuan kah, ada permainan kah, ada ini kan ketemu. Iya. Objeknya diam ya. Objeknya kan diam, nggak lari-lari dia. Ada berapa tulisan? Jalur hijau atau tanah Pemprov Bali. Oh ya. Sekian tahun jatuh. Sekian kini pindah. Habis itu hilang. Habis itu dibangun semua. Jadi pembangunan. Kan siapa yang main? Kan gampang. Bikin tim, sikat itu semua pasti nggak bener. Karena tanah Pemprov Bali udah jelas sertifikatnya masih ada kok. Pasti nggak bener. Ada tuh viral di jalan tanah lot gitu. Tahun sekian ada tulisan tanah milik Pemprov Bali. Itu aja bisa kok. Tahun 2025 malah banyak bangunan. Pertanyaan saya, netizen aja bisa mengungkap data begitu. Masa kejaksaan yang punya kewenangan nggak bisa? Masa gubernur yang punya nggak bisa? Kan nggak masuk akal. Jadi kembali urusan nyali. Kalau bersih, kalau memang nggak ada urusan, nggak ikut permainan itu gampang itu. Tapi kalau ada ikatan-ikatan psikologis itu yang menyebabkan susah gitu loh. Makanya ini kita sekalian buka-buka tentang problem pertanahan kita. Makanya Pak Kajagung sempat nyentil itu kan di Bali, cuman 3 kasus gitu. 3 kasus, 1 kasus juga bendesa adat Berawe yang di OTT. Bendesa adat dijadikan pegawai negeri lagi. Payah kan, sisanya LPD. Gimana? Ada nangkep imigrasi, OTT, SP3. Kan kacau juga. Ada kasus besar-besar kayak begini lewat. Ini ya mungkin gaji Kajati mungkin kecil juga. Yang sudah jelas DPRD Bali sudah mendatangi Magnum Berawe. DPRD Bali nih udah menemukan tidak punya izin. Tidak punya izin aja udah pelanggaran. Oke, 1. Yang kedua, tanahnya itu tanah Pemprov Bali. 63 are. Setorannya ke Pemprov Bali sangat kecil, di bawah 1 miliar. Ini dijualnya 5 miliar dan 10 miliar untuk yang 1 kamar dan 2 kamar, hampir 200 kamar. Sekarang ini sudah ratusan miliar. Saya dengar hampir 300 miliar lebih uang sudah terkumpul tapi bangunan belum selesai. Gila. Nama investasi kita di Bali jelek karena pembelinya, penyewa jangka panjangnya ini, leaseholdnya ini banyak orang asing. Nama kita jelek, bangunan ini tidak izin. Ini jelas ada korupsinya. Malah ini di-backingin malah. Pengusaha-pengusaha maklar kayak begini yang datang dari luar negeri ini di-backingin pejabat-pejabat kita. Nah, kenapa nggak berani? Saya bingung. Ini kan udah jelas DPRD Bali udah datang. Dokumennya ada, ambil di Biro Aset tanah itu. Kenapa? Di store-nya berapa? Pasaran di sana berapa? Tanya itu si Rusia 2 itu. Apain dia itu di situ? Di siapa aja korban-korbannya? Buka, bikin pengaduan Pemprov Bali. Siapa yang sudah membeli lahan di situ sampai ngumpul 350 miliar misalnya. Gila. Siapa itu? Nama Bali dirusak. Orang-orang datang dari jauh-jauh ke sini dapat 300 miliar. 350. Kita yang di Bali, yang anak-anak kita upacara, nari, apa semuanya kebagian netter. Kan tidak adil. Betul. Sekali-sekali kita power lah dulu. Ini tempat kita yang buat Bali terkenal, anak-anak cucu kita besok biar ini semua aset Bali dulu selamatkan. Yang kedua, bentang alam kita selamatkan. Tata, investasi datang kita terima kerjasama dengan Pemprov Bali. Pemprov Bali punya tanah. Saya, GWK juga gitu caranya. Bagaimana caranya kita Pemprov Bali masuk di situ? Ajak bicara, investasikan, dan kemudian PT-nya kalau bisa buat di sini. Pegawai-pegawainya biar di sini karena PPN-nya, perhitungan PPN dan bagi hasil PPH-nya biar APBD kita, dana bagi hasil dari pusat ke daerah jadi lebih banyak. Jadi itu harus dilakukan semua. Banyak tanah kita ini beralih, gampang-gampang orang lain punya tanah. Kita nih untuk dapat beli 1 are, 2 are, nyicil nabung, udah begini begitu persyaratan cicilan. Orang lain dengan main 4 gulipat dapat sekian. Itu rawa-rawa. Gila. Loloan disertifikatkan bebas. Masa nggak ada aparat berani bongkar? Di seluruh Bali kalau kita telusuri,
pasti ada. Seluruh Bali loh kalian telusuri. Mungkin Kita rakyat sudah ngasih jalan, sudah ngasih bahan, tinggal jalan. Istilah gini, kalau saya punya kewenangan saya yang lakukan. Masalah saya nggak punya kewenangan, saya hanya bisa teriakkan. Ini loh Pak faktanya. Begini loh modusnya. Begini loh praktiknya. Orangnya masih hidup semua pelakunya. Dokumennya masih ada. Apa susahnya jadi penyidik? Punya hak memanggil, punya hak menahan, punya hak macam-macam. Sebenarnya Apa negara susahnya? ini secara administrasi udah bagus sekali, mungkin tinggal diterapkan aja SOP masing-masing. Nah, saya khawatir Bali ini habis dimiliki oleh orang lain, dikelola oleh orang lain. Sebenarnya orang Bali sepertinya kita diadu aja urusan yang tidak produktif. Betul. Ketika kita ajak bicara yang lebih serius untuk memikirkan masa depan, mesebengaheng dan Taruh goreng ada hasil gitu. kalau goreng jangan. Budaya ini kemudian membuat nanti mengelola di ujung. Padahal kalau kita kompak, orang-orang Bali kompak, budaya kita naikkan, kuatkan apa. Tapi sumber daya alam ini kita juga yang ngelola. Kan enggak. Ya itu banyak itu. Gila. Orang mau dikasih hak-hak pengelolaan tanah itu gampang aja orang lain. Dan itu dari timur sampai ke barat. Kalau memang saya sebenarnya paling greget dengar info ini. Kalau konteks GWK lagi Pak ya. Dengar bahwa dulu sempat mau dibeli oleh Pemprov Bali di zaman Mangku Pastika, tapi DPRD Bali kala itu menolak. Itu berarti kan ya sebenarnya kan begini. Apakah cara presentasinya yang kurang meyakinkan? Kan itu kan harus misalnya gini, kita perlu kan harus rakyat harus tahu, DPRD harus setuju karena itu menggunakan uang rakyat. Kan ya. apakah presentasi itu lebih menjanjikan atau tidak? Ya kayak kita punya jam kerja. Alasan DPRD waktu itu yang info yang saya dapat, ngapain kita beli yang sudah mangkrak gitu katanya. Ya. Karena itu bisa jadi alasan yang benar. Benar ya, mungkin bisa. Jadi kan dari satu sudut, ngapain kita beli barang mangkrak? Istilahnya kalau barang rongsokan beli mahal-mahal. Kalau dilihat dari satu sudut. Tapi kalau orang punya visioner, tanahnya berapa luasnya? Ya. Harga tanah berapa di sana? Kan gitu. Jangan dulu lihat bangunannya. Tanah berapa? Potensi ke depan bagaimana? Kalau kembang ini ada nggak? Oke. Tawar bisa nggak lebih rendah lagi? Kan begitu jadinya. Karena visioner ya. Karena tadi yang saya bilang, kalau kita ingin membeli perusahaan murah, maka belilah ketika dia porak-poranda. Pada saat terpuruk, maka harga murah. Tapi kalau sudah di set up, sudah ditata, sudah baik, sudah tune up, sudah dapat keuntungan, pasti naik deh harganya gitu loh. Harga GWK PT Gaido sahamnya ketika di masa jatuh, di masa dia di bawah, dengan masa sekarang sudah berputar dengan tamu udah dapat udah berjalan, kan beda harganya. Itu kan wajar itu. Kalau mau harga wajar ya tentu mahal. Kalau sekarang berapa T itu? Iya pasti. Tapi kalau pikir-pikir ya, daripada di PKB sampai 3T kan mending GWK kita beli 2T. Iya benar. Loh iya kan? PKB langsung menghasilkan. Dan PKB ada jalur latar Gunung Agung juga kan di sana. Saya mau tanya, itu hampir 3T sekarang dengan taman 1,6. Kapan mulai kembali 3T? Belum tahu. Saya khawatir Pak Koster pun tidak sempat melihat uang itu kembali. Ya tambah lagi Surya Pada hampir 600 miliar. Kapan itu kembali? Kalau orang bicara untuk tower bersama sebenarnya nilai yang diinvestasikan dengan pengadaan peralatan kepentingan yang ditujukan ini kan tidak imbang, terlalu besar. Lalu ini akan mendatangkan wisatawan. Berapa wisatawan yang akan datang di situ dan berapa proyeksi uang itu bisa kembali? Berapa target? Ini kan harus ada hitungan bisnis ketika kita melakukan investasi yang sifatnya bisnis. Kalau sifatnya sosial memang kewajiban pemerintah. Nah sekarang Surya Pada selama ini kalau saya baca di media itu adalah hitungan bisnis. Artinya hitungan bisnis kapan dia kembali modal, kapan dia rakyat mendapat keuntungan menjadi PAD. Harus ada hitung-hitungannya. PKB kapan dia akan mendapatkan keuntungan, berapa rakyat mendapat PAD dari situ. Mana lebih manjur kalau kita 1,2 triliun atau 1,5 triliun GWK kita ini kan. Itu kita jual aja.
Ya. Itu jual dengan kondisi begitu, dibagi-bagi. Kalau sekaligus itu susah, dibagi-bagi mana yang pokok-pokoknya mau diambil oleh Pemprov Bali untuk bangunan kebudayaan itu dipertahankan, yang lainnya dijual, uangnya dipakai beli GWK, sahamnya GWK. Kita ngomong dia untuk beli. Jokowi bisa berhasil menekan Freeport, dapat 51% saham Freeport kepada Amerika. Masa sekarang Gubernur Koster nggak bisa menekan PT Alam Sutra untuk bisa rakyat Bali punya? Bisa dong, dari lobby lah sebenarnya kan memungkinkan. Nah kalau pemerintah punya saham di sana kan kebijakan begini lebih gampang selesai. Karena tujuannya rakyat, tujuannya pemerintah punya saham di sana kan untuk rakyat. Ketika dia ada kontribusi kepada rakyat kan kita berikan. Simple. Ya ambil contoh yang besar Jokowi. Jokowi bisa nego soal Freeport. Ya sudah lakukan dong. Kenapa soal GWK nggak bisa? Daripada 1,6 kita keluncurin ke PKB yang belum jelas kapan realisir, mending 1,6 tuh kita pakai beli GWK. Ya. Walaupun dulu 200 miliar. Tapi karena nilainya udah naik, sekarang udah untung, udah terkenal, udah ini nilai intrinsik daripada GWK itu udah tinggi sekali sekarang. Betul. Kan lebih baik itu dibeli. Ini kalau ngomong bisnis ya. Tapi kalau ngomong passion, ini karya saya, ini kan beda lagi. Itu nggak bisa masuk. Tapi kalau kita mau ngomong bisnis, walaupun saya bukan orang bisnis, akal sehat saya mengatakan lebih untung sesuatu yang sudah berjalan dengan di sana. Lebih untung kan daripada di sana. Di sana untuk kembali modal gimana? Ya sudah pakai yang pokok, yang lainnya dijual kepada investor. Jual dengan pola apa? Kalau orang asing kerjasama saham. Di sini misal pusat kuliner laut, berapa bentangnya, dengan siapa investornya, kelola. Kayak di PIK itu kan, saya dijual. Di sini dia bagian kuliner tuh, produk disulap itu. Dari tanah uruk jadi luar biasa. PIK kan berhasil tuh. Berapa duit datang ke situ? Orang datang belanja. Orang invest berani kan? Pemda dapat berapa persen, investor dapat berapa persen, kerjasama berapa tahun. Datang, kena parkir, duitnya masuk PAD lagi. Kan banyak nih. Kemudian bahan baku petani kita tersuplai di situ. Nah tapi kalau sekarang dikelola kalau begini semua, saya nggak yakin sampai Pak Koster nanti pun dia nggak akan tahu kapan itu untung. Orang bangun dia belum, untungnya kapan? Sementara yang sesuatu yang sudah untung di depan mata, dia nggak sentuh. Kayak kan gitu. Ya anggaplah daripada kalau membandingkan dengan angka yang sama. Kalau menurut saya lebih visible ambil GWK. Ambil GWK, tapi kalau jalan udah bisa diatur. Swasta ini mau kan? Ya makanya itu kan kemampuan. Makanya saya ambil contoh Jokowi aja bisa ambil Freeport 51%. Katanya Koster juga jago lobby. Iya kan? Harusnya ini lobby jago juga. Ya artinya gimana caranya kan? Ada lobby, ada ini juga dikit kan gitu. Masa Sang Nyoman Susma nggak ada pedulinya sama Bali juga sebagai presiden komisaris. Walaupun saya tahu dia kerja di situ bukan pemegang saham, tapi kan bisa. Lobby siapa lagi sehingga biar dan bisa jadi juga setuju dia. Alam Sutra setuju juga. Karena dia beli 450 miliar. Kemudian dari 80% saham dia, misalnya dia tinggal 45, kita 35 atau 40 gitu misalnya kan. Biar ada aja kepemilikan Bali ini Pak. Biar kita rohnya biar dapat juga GWK. Dia kan senang juga kan? Iya. Karena kita punya. Nah, kan bisa sama itu kan yang pola negosiasi. Kan jadinya kita bukan Anda gitu kan. Jadi orang Bali pun merasa memiliki gitu kan. Dan menguntungkan juga kan gitu. Bisa jadi nanti kemudian kalau Bapak ingin lebih ramai lagi, semua yang berKTP Bali diskon 50%. Banyak kan. Gitu. Dapat lagi. Nah, itu kan bisnis dia. Tapi pemerintah karena melobi. Kalau hari ini nol kepemilikan pemerintah, rakyat Bali untuk naik ya ini jadikan momentum. Tapi tegas dulu. Temboknya selesaikan dulu, pindahin sini biar agak power dikit. Nggak mau gitu tutup jalan depannya. Kan kayak gitu. Saya juga heran kan dari dulu ternyata pinter banget membranding PT ini GWK ini seolah-olah
namanya Pak Nyoman Warto ya naik terus seolah-olah nih Bali punya Bali ternyata di belakangnya. Dan dia dapat bocor halus lucu waktu zaman baru-baru Pak Koster jadi gubernur baru 2 minggu udah peresmian GWK kan. Pak Mangku Pastika hadir di sana, ada Bu Megawati. Jadi Pak Mangku Pastika 3 kali katanya dipindah sama Pas Pampres biar nggak kelihatan, dan di sambutan nggak disebut, nggak disapa juga oleh MC sama sekali gitu. Wih gila nih, sampai itu katanya cerita sedih kisah dari bocor-bocoran yang saya dapat. Wah, kalau saya nggak tahu itu, mungkin Pak Mangku Pastika kalau diundang lebih bagus bercerita itu. Oh, saya sudah undang. Oh, saya gitu. mau konfirmasi benar nggak Pak cerita itu Pak nggak dianggap waktu peresmian GWK. Padahal Pak Koster baru 2 minggu. Budo Boman meresmikan. Ya kan sama dengan kasus itu. Apa namanya, shortcut itu. Shortcut kan dari zaman Pak Mangku Pastika. Oh iya. Kemudian Pak Koster udah tinggal jalan. Itu. Ya tapi kan enggak apa-apa, yang penting berkelanjutan kan. Hanya memang itu etika juga lah. Tapi kadang-kadang dalam politik kalau big boss nggak suka kan memang orangnya harus dijauhin. Dulu karena ada Mega di sana, jadi karena Mangku pernah loncat dulu kan, mungkin masih dendam. Jangan sampai ada yang berani nyebut. Dong Subur di samping Betara Wisnu dendam-dendaman sih. Wisnu yang maha pemelihara, pengasih dan penyayang. Siap. Penuh masalah. Iya. Oke, makasih banyak ya Pak. Ada lagi yang saya kira itu aja. Ya? Jadi saya hanya ingin mengajak masyarakat Bali sekarang, perhatikan tanah-tanah kita, perhatikan hutan-hutan kita, perhatikan pinggir-pinggir danau kita, perhatikan loloan kita, perhatikan rawa-rawa kita, perhatikan hutan-hutan bakau kita. Itu banyak sekali mau beralih kepada orang lain, baik orang luar Bali maupun luar negeri. Jadi adalah kepedulian kita untuk saling meninjau lingkungan, dan mari kita teriak bareng-bareng, selamatkan agar anak cucu kita ada sisa-sisa warisan, nggak dihabisin sekali. Kita jangan seperti orang Betawi nanti. Kalau orang Betawi masih mending, dari Jakarta dia berpindah ke Bekasi, ke sekitar Depok, masih bisa begini. Kalau orang Bali ini kepinggir kemana? Nusa Penida penuh. Ke luar, ke pinggir pantai juga, pantai udah dihabisin semua. Mau kemana kita? Nah ini lagi Pak nyebut Nusa Penida, saya jadi ingat berita kejaksaan di Klungkung menemukan bahwa ada tidak beres antara ada pungutan tapi pembangunan tidak masif di sana. Terlalu banyak masalah berarti di Bali ini. Gila. Ya, sebenarnya masalah-masalah itu memang banyak, tapi kalau dia diambil dalam alur yang tegas dalam satu kesatuan langkah, itu dengan cepat semua tertib. Ini problemnya kan kita ngomong law enforcement berarti. Ya, ada gini, antara yang di sini kita tegas, di sini kita letoi. Contoh nih, di sini kita sidak, di Renon kita nggak berani sidak. Oh, contoh dibikin keras. Kemarin ada yang ngirimin saya video, beli Erwin, ini sebelahnya bikin loh. Gila. Ya di belakangnya itu kan ada investor baru sedang bangun, view-nya terganggu. Ini berarti karena view-nya terganggu, makanya ini dibongkar biar yang investor di belakang ini dapat view bagus. Korbannya masyarakat di bawah ini. Nah, oke lah itu apapun namanya, oke lah itu udah digempuk. Sekarang kita nunggu yang di Renon berani nggak diempuk? Yang di Renon di mana itu ya? Kan banyak itu bangunan di Renon yang atas nama Bung Karno, atas nama ini, atas nama Pancasila itu maksudnya. Ada jualan Bung Karno itu kan menyalahi aturan semua. Oh iya. Kenapa nggak berani? Jujur aja sama rakyat, kenapa nggak berani? Backingnya gede katanya itu Pak. Apa takutnya? Dulu saya sempat pertanyakan itu, sempat waktu masih jadi wartawan kan. Loh ini kan untuk edukasi ini. Bung Karno itu sejarah, kita mengedukasi. Jangan dijual Bung Karno untuk kepentingan bisnis melanggar aturan. Bung Karno nggak pernah ngajarin melanggar aturan. Dia kok marahin kok. Kok marahin kok diajarin melanggar aturan. Jangan, itu Bung Karno-nya dijual sehingga melanggar boleh. Kan nggak bener. Itu dah makanya. Kalau coba jalan raya dia ambil, dikecilin nggak berani bongkar, bawa palu dong ke situ. DPRD Bali datang juga ke situ, gubernur datang ke situ bawa palu, pung gitu, berani nggak? Jangan-jangan nanti dibongkar. Saya kan yang ngurusin tanah Pemprov Bali gini-gini, dia bisa jangan begitu nanti. Jangan ini. Ya berarti
tumpang tindih penegakan aturan berarti. Iya, kalau tegas-tegas sekalian, kalau memang nggak mau tegas ya bilang aja nggak mau tegas, sehingga kita nggak terlalu gregetan gitu loh. Berarti di Bali ini perlu orang yang berani dan paling gini biasanya. Ngomong-ngomong deh pidan tugasnya menjabat masih nggak ada apa gitu. Paling begitu isi basarnya. Iya, basarnya itu basar dari dulu sampai sekarang sama nadanya. Pelatihannya gitu ya? Pelatihannya masih sama. Harusnya pelatihannya baru lagi dong. Biar cari angle lain gitu loh. Kalau nggak gitu dikaitkan dengan kasus Anas biasanya. Apa kamu koruptor gitu. Kalau saya bela koruptor, saya pernah juga bantu Pak Koster gimana? Nah ini ruwet. Saya juga pernah bantu Jero Aceh, saya juga bantu. Tapi membantu dalam konteks saya tidak membantu dalam konteks perbuatannya. Tapi sebagai sesama orang Bali, saya bantu, saya kasih advice. Begini-begini. Apa sisi-sisi yang memang masih bisa memberikan efek positif bagi Pak Jero Aceh saya ini. Beliau di dalam tahanan, saya tengok juga, saya ngobrol juga sama beliau. Ketika beliau jadi menteri, saya jadi bawahannya. You digituin. Tapi ketika beliau dalam penjara, saya datang, Mas apa kabar? Ini gini ngobrol. Saya temenin ngobrol. Jadi begitu saya. Yang paling pasti adalah saya tidak pernah terlibat dalam kasus korupsi apapun. Kan itu diri saya. Kalau diri di samping saya, kaki kanan saya, depan saya, itu kan urusan masing-masing. Jangan disamakan gitu loh. Orang Megawati aja, Sukmawati beda, Rahmawati beda, Guntur bersaudara aja beda. Ya saya juga beda. Nggak ada. Gitu. Kan semua beda-beda. Ya. Pak Koster pun sama dengan yang lain juga beda. Kan ya sudah. Lihat diri saya. Pernah nggak saya terlibat? Terus apa dan garap dan lihat ini kan pernah jadi wakil ketua pansus RUU Pemilu. Jangan saya disuruh bawa proyek bikin GOR, bikin ini bukan keahlian saya ngurus proyek. Kalau bikin undang-undang itu tugas DPR, legislasi. Tugasnya membuat undang-undang. Saya pernah buat undang-undang cagar budaya. Saya pernah ikut undang-undang pramuka. Saya ikut wakil ketua undang-undang pemilu. Saya inisiator undang-undang pemerintah Provinsi Bali. Yang memasukkan undang-undang Provinsi Bali masuk prolegnas saya. Ada dokumennya. Memang zaman Pak Koster diselesaikan. Tapi kalau tidak masuk prolegnas kan tidak bisa dibahas. Siapa yang masukkan dalam prolegnas kan perjuangannya itu kan bertahap. Karena berikutnya kan saya nggak menjabat. Tetapi yang masuk prolegnas di nomor 27 dari hampir 150 RUU waktu itu, saya yang perjuangkan. Di rapat balik Menkumham dengan PPUU DPD RI. Di situ kita rapat, saya masukkan itu. Masuklah dia prolegnas, tahu semua. Yang ngerti cara membuat undang-undang nggak tahu. Tapi kalau Basir yang ngerti apa dan kayak. Kalau saya nggak gitu, nggak mungkin saya jadi ketua Komisi 3. Nggak mungkin saya jadi ketua panitia perancang undang-undang. Sekarang nggak mungkin saya jadi ketua badan kehormatan. Nggak mungkin saya jadi panitia urusan legislasi dasar ketua loh. Yang hari ini tidak ada orang Bali yang posisi itu. Di DPD nggak ada. Siapa jadi ketua sekarang? Nggak ada. Kenapa saya bisa? Karena saya dipercayakan. Apa dan kayak double kayak sampai bisa dipercaya sama orang lain, kita memimpin di lembaga orang minoritas bisa memimpin di situ kan karena kita dipercaya, karena kita kerja, kita menyelesaikan banyak pekerjaan sesuai kerjaannya. Jangan saya disuruh ngurus bansos. Sudah ngapu bansos tuh wakil rakyat apa? Justru wakil rakyat ngapu bansos ya pilih. Yang itu di desa-desa itu masih gitu Bu, mindsetnya Pak. Oh, siapa yang benerin puro wantilan saya itu? Ini kan udah ada kepala masih dinas. Bisa diubah nggak ya? Itu kan kepala dinas sebenarnya. Tanggung jawab itu kepala dinas. Tapi ide pembahasan di DPRD, ide pembahasan di DPR, idenya tapi pelaksana nggak boleh ini jadi pelaksana. Ini jadi pengawas. Fungsinya anggota dewan itu pengawas, bukan dia yang bawa. Ketika dia bawa, dia mengambil fungsi eksekutif. Itu yang salah. Sehingga trias politikanya tidak berjalan dengan baik. Di desa-desa itu masih begitu, Pak. Jadi ya karena sengaja dibuat bodoh begitu. Sekarang kan ada pembangunan Balai Banjar, banyak ini pembangunan puro, pembangunan di depan isi baliho DPRD-nya. Atas perjuangan ini. Saya atas perjuangan. Foto sama isi nominal sekian miliar gitu. Ini di 50 juta, ini sekian juta gitu. Saya tanya kan sama masyarakat di desa, Pak.
kan itu sebenarnya uang masyarakat, Pak. Tapi kok dipasang baliho gitu. Ya kan bagi dia yang ada fotonya di baliho itu tanpa perjuangan dia, yang proposal sing yang ngurusin nih sengkel cair gitu. Itu pola pikir masyarakat, Pak. Oh, nah kalau dia tidak ada, dia yang ngurus tidak akan bisa. Benar nggak sih pola pikir gitu? Ya, pola pikir begitu kan salah satu pola yang memang ditanamkan untuk orang-orang seperti itu bisa menjadi pemimpin. Tapi kalau pola pikir yang lain, kita ingin bertanya, negara ini merdeka karena pemimpin seperti itu nggak? Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Syahrir, Supomo, semua tuh karena begitu nggak? Apa karena dia berpikir? Karena dia belajar, karena dia berpikir tentang rakyat, dia buat kebijakan tentang rakyat, kemudian jadi UUD 45, kemudian jadi ini. Kan begitu dia kalau jadi pemimpin. Nah, kebijakan-kebijakan menciptakan proyek lah sebenarnya itu kan turunan bawah, itu eksekutif punya. Itulah yang membuat seolah-olah masyarakat tuh berpikir DPR tuh bawa duit, Pak. Nah, itu yang salah. Karena bukan DPR, legislatif itu legislasi, undang-undang, peraturan. Dia tugasnya membuat aturan dan mengawasi aturan. Eksekutif, eksekusi, dia mengeksekusi isi aturan agar berjalan. Eksekusi itu ada di eksekutif. Dialah yang jalan. Sistemnya harus dibuat begitu. Ketika dia melanggar, ada yudikatif. Sehingga trias politika ini berjalan dengan bagus, sesuai dengan keinginan yang dicita-citakan rakyat. Berarti ini itu sistemnya sebenarnya pembodohan publik, berarti cara-cara begitu. Pembodohan. Ya? Makanya saya kadang-kadang lihat gitu kan, gila. Makanya ketika kita melakukan pencerdasan, penyadaran, kita dilawan dengan kelompok ini. Nah itu. Tapi enggak apa-apa. Yang namanya penyadaran ini memang berlaku bagi orang-orang yang sadar. Bagi orang-orang bodoh dia akan menyerap yang ini. Ya nggak apa-apa. Ini kan bertarung lama-lama kan orang. Coba sekarang ya. Coba misal seluruh PNS, seluruh guru. Saya yakin nyesel milih pemimpin sekarang ketika dikenai pungutan. Buktinya semua ngirim bocoran ke saya. Nah, artinya saya yakin mereka nyesel. Aduh, Maya cicilan kini paksa nu Ben ndak boleh ngomong sama siapa-siapa. Sudah nyumbang Ben pete-pete dia memang. Menyumbang Ben man pete gitu. Artinya apa? Nyesel dia milih. Gitu loh. Ya mau seperti itu. Ini di level guru loh, di level ASN loh. Apalagi level yang lebih di bawah. Kayak kan level lebih di bawah saya lebih parah lagi. Justru bahkan jangankan staf sekelas kepala OPD aja banyak yang kesal katanya. Karena diperas kan. Makanya itu, dan pertanggungjawabannya pun tidak jelas. Ya. Itu. Makanya mari kita sama-sama tetap melakukan penyadaran walaupun itu dianggap tidak populer. Kenapa? Kalau kita ndak awas, 30 hektar tanah hilang, orang asing, orang luar dapat 63 hari dikelola orang Rusia, sekian hektar dikelola. Kita ini jadi rakyat itu hanya dibangun dikasih mainan permen aja. Penguasa ini dengan investor ini bersukacita. Ini kasih permen udah seneng. Nah kita mau nyadar, kamu bukan permen jatahmu. Jatahmu tuh ini loh, pendidikanmu bisa gratis, kesehatanmu bisa gratis, jalan-jalan jadi bagus, sekolah-sekolah jadi bagus. Makanya, jadi itu Pak, modelnya. Saya nggak buat baju begini. Pura megah, jalan benyah, pejabat punya. Ada ikut. Stop, naik ikut. Gawat tuh. Kalau saya cukup, saya resah. Gitu. Resah dan gelisah. Tapi paling enggak kita harus tetap sadarkan. Kenapa? Dalam sekian belas tahun aja itu terjadi. Bayangkan belasan tahun ke depan lagi kalau kita juga tidak peduli. Kita tetap hanya mementingkan siapa yang ngasih bansos itu yang kita pilih, siapa yang ngasih uang itu yang kita pilih. Pasti akan tambah benyah dan kemudian apa? Anak cucu kita. Kita sedang menginvestasikan investasi bodong, investasi yang negatif kepada anak cucu kita. Kita ketika nanti dari Dewa yang menyesal, abang kini pedalam cucunya. Kalau kita hari ini memilih pemimpin dengan cara yang benar, dengan perjuangan yang benar, kita aktif mengawasi dengan benar, daerah menjadi lebih bagus, negara menjadi lebih bagus. Ketika kita meninggal, anak cucu kita udah menikmati pembangunan yang lebih bagus. Kan itu yang harus kita iniin. Terus kita suarakan walaupun diserang asing merakatan gaya, udah nggak apa-apa. Memang megahnya ngomong kok. Tidak selamanya orang bicara ngomong itu salah. Penyiar, penyair.
Ya, ngomong dia. Harusnya gitu, Pak. Ya kita suarakan terus. Ya gitu ya. Sukses semua nih, Pak Suardike, Pak GPS, meskipun kita di Bali tagline-nya banyak yang ngomong gitu, cuman Pak GPS tetap bertahan dengan karakternya. Ya. Ya saya harapan dia sih masyarakat Bali lebih open minded dan belajar dari Jawa Barat. Ya, next kita akan suatu saat memiliki pemimpin yang memang ideal lah di Bali gitu. Siapapun itu semoga lebih baik lah ke depannya. Ya. Ini nawang wani Pak GPS gitunya di gubernur kan. Lebih baik orang lain saya akan siap bantu. Oh gitu. Ya, karena Tiang lebih senang dengan aktivitas seperti sekarang. Mau ke Jakarta, mau ke mana itu jadi bebas. Kita punya interaksi dengan banyak orang. Kalau ada orang lain tapi mau menjaga visi ini, kita bantu. Karena kita sebenarnya perlu orang yang punya nyali aja. Punya nyali, dukungan kuat dari pusat. Dan itu kan dia bukan pemain gitu ya. Iya, artinya kalau orang sudah berani bertindak, dia tidak mungkin main. Contoh, bukan apa-apa. Hari ini kita prototip ini dari Mulyadi. Uang APBN dia kurangi untuk kepentingan dirinya, tapi dia bisa dapat dari YouTube, dari dia dapat, lalu dia pakai. Lalu 8 triliun uang untuk jalan dari pajak kendaraan bermotor dia pakai semua untuk jembatan, jalan semua, gorong-gorong semua dia pakai itu. Kabupaten dikasih uang juga untuk jalan semua. Kan jelas. Kalau dipakai untuk jalan itu kan rakyatnya bolak-balik enak dia. Bayar pajak pun seneng. Kenapa? Nyaman. Bayar pajak ke Tabanan jalan rusak. Di Gianyar apalagi. Gianyar rusak jalan. Tapi bayar pajak secara ditelat. Tapi kan sebenarnya puro aja menglengis banyak gitu. Makanya tiang greget kan kadang baju kene kan. Memang saya mau tanya ya. Apakah puro yang begitu megah ukiran itu taksunya lebih besar ataukah seperti peling-pelingnya zaman dulu? Saya waktu kecil, saya ke Lempuyang itu puronya kecil-kecil aja. Bukan untuk mengajak masyarakat Bali agar tidak bakti terhadap leluhur atau puronya, bukan. Nanti ke substansi lah. Apakah taksu pura itu harus dijaga. Taksu pura itu ada historis, ada menem pedagingannya, ada ritualnya, ada rutinitas. Kita sembahyang. Banyak yang terjadi bangun pura upacara besar 6 bulan sekali baru sembahyang lagi. Tidak tiap hari dia di ini kan. Kan itu banyak terjadi. Harusnya kan pura semakin bagus semakin sering sembahyang. Tetap aja ya. Kiki Rainan mare. Kiki Odalan mare. Dia ya kadang-kadang menjelang-jelang tahun politik banyak tiba-tiba penduduk sana telur narang kacaan gitu kan. Gitu. Makanya dia saking gregetnya bang kayak baju kene kan. Sajan. Oke Pak, terima kasih ya. Sekali lagi, semoga sehat selalu. Kita tutup Om Santi. Om Santi, Santi Om.